Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita berjumpa kembali setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai cas-cicus ke sana kemari, perlu juga tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih lagi penyayang atas karunia-Nya yang diberikan kepada titahnya, baik manusia, binatang, gaib, yang kelihatan, tidak kelihatan, yang panas, yang dingin, dan lain sebagainya. Semoga semua dalam keadaan damai, sejahtera, abadi, sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, membuka tahun 2019 ini kelihatannya banyak bacaan-bacaan yang mesti harus kita telaah. Kita mengerti kenapa mesti begitu. Oleh karena itu, sebagaimana janji saya beberapa minggu yang lalu, khususnya kepada ibu-ibu, Mbok Yakin Dedes diputar kembali, Pak. Dulu pada waktu diputar tahun baru, kami nggak menduga bayangan saya hari Kamis. Nggak apa-apa, makanya ini nanti akan diputar film Ken Dedes ya. Akan diputar. Kenapa kok mesti film Ken Dedes? Ken Dedes itu siapa, di mana, bagaimana, kemana. Nah, ini jangan dianggap enteng karena Kota Malang ini adalah kota yang sangat bangga dengan Ken Dedes. Kalau kebanggaannya hanya dibuat suatu patung, patung itu benda, berhenti ya, berhenti benda, dilihat indah. Paling-paling supaya tidak bosan, catnya dirubah, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hijau, kadang-kadang merah, kadang-kadang coklat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau jiwa itu ada di seluruh warga anak cucunya yang ada di sini, pasti nanti akan melahirkan satu budaya yang sangat hebat juga ya. Dan akhir-akhir ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bicara tentang wanita sungguh sangat memprihatinkan. Ada yang tega menghabisi nyawa anaknya sendiri, bahkan ada yang tega untuk menjual temannya sendiri. Yang terakhir yang sangat mengerikan, rahim seorang ibu ada diseni ya sabu, diseni narkoba, gedenya kira-kira segini nih gedenya, dimasukkan dalam, lalu untung polisi, Interpol dan polisi kerjasama dengan sigap, kok ya yang menjadi alat itu seorang ibu. Ini kan memprihatinkan. Kalau seorang ibu itu sudah lepas dari nilai keibuannya, apa jadinya? Oleh karena itu, sebelum nanti itu melihat film Ken Dedes, film Ken Dedes itu membuatnya bagaimana ya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gatot Puger di Ciledug, di Tangerang sana. Karena waktu itu pengen tahu. Beliau ke sini pada waktu saya mantu anak saya yang pertama ya. Itu beliau pengen tahu. Lalu Ken Dedes itu sebenarnya siapa, di mana, bagaimana gitu. Lalu peta bumi ditaruh di meja. Beliau itu biasa seperti saya gini kalau lihat misalnya tanya, ya Tuhan Maha Pengasih lagi penyayang, Engkaulah yang Maha Tahu, Engkaulah yang Maha Sempurna. Dosa-dosa kami ampunilah, perkenankanlah atas kehendak-Mu. Kami ingin mengetahui dari mana Ken Dedes berasal gitu. Tangan lalu bergerak ke sini, lalu bergeser gini-gini loh. Kok Sumenep luar, di sana ada pulau Sapudi apa namanya ya. Nah di sanalah asal mulanya Empu Purwo. Nah, jadi cara saya menggali film itu seperti itu ya. Loh, karena apa? Karena kalau saya sudah bicara tentang Ibu Ken Dedes, beliau itu seorang Pratna Paramita ya. Rahimnya rahim suci yang melahirkan raja-raja besar yang suatu saat negara ini disebut Majapahit, yang umurnya kurang lebih sekitar 300
tahun ya, kurang lebih sekitar itulah ya. Dan Majapahit merupakan satu kerajaan, satu pemerintahan yang menyebar pengaruhnya 2/3 dunia. Nah, terus apakah Ibu Ken Dedes menjadi ratu? Kelihatannya tidak. Beliau itu seorang suci ya, jadi seorang suci yang tidak ingin dirinya itu untuk menjadi duduk suatu pemerintahan. Nah, lalu yang digambar-gambar itu apa yang cantik seperti itu adalah Sang Gayatri. Gayatri itu adalah cucunya Ken Dedes, cucunya beliau sendiri. Cucunya beliau, karena cantiknya seperti beliau, pinternya seperti beliau, bijaknya seperti beliau, keibuannya seperti beliau, akhirnya dikonotasikan bahwa itu Ibu Ken Dedes, padahal itu bukan ya, cucunya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, lalu Empu Purwo itu dari sekitar Pulau Sapudi. Logikanya bagaimana? Kok wong dari sana, saya pada membuat film ini sudah termasuk dikarang juga oleh Rasio ya, tapi basic dasarnya ada. Basic dasarnya satu, beliau wanita suci. Kedua kali Empu Purwo adalah seorang Brahmana yang pada waktu itu menganut Hindu Buddha ya. Oleh karena itu perilaku pada waktu memohon kepada Sang Maha Hidup juga sesuai dengan zaman itu gitu. Saya gambarkan beliau memakai pakai jubah, bukan jubah ya, kayak bantai tapi warna putih. Lalu sini digelung ya. Kebetulan yang dapuk yang jadi itu adik saya yang nomor 11. Namanya Mas Narto Timur, Sunarto Timur. Adik saya nomor 11, saya nomor 1. Karena adik saya itu meskipun 11 dari urutan rahim ibu saya, dia itu selalu pakai gelungan di sini. Sehari-hari pakai gelungan dan rambutnya panjang, dan sekarang sudah banyak yang putih. Kemarin saya jenguk di Blitar, saya ciumi. namanya satu kandung mesti cinta kasih ada lah. Terus suatu saat saya gambarkan di situ. Pada waktu itu beliau masih memohon di bawah suatu pohon yang gede rindang itu, semedi begini. Lalu ini sudah saya karang ya, ada suara, ada sinar bersuara, "Hei cucuku Purwo." Bahasanya cucuku karena apa? Karena bukan suatu barang yang mustahil, bahwa beliau itu adalah leluhur kita. Makanya dekat dengan leluhur itu penting ya. Yang ninggali negeri ini adalah leluhur kita, bukan leluhur orang lain ya. Oleh karena itu kalau kita pengen bebas dari penderitaan, bebas dari apa yang memungkinkan menimpa kepada kita, suatu yang tidak digendaki, beliau pasti akan bisiki seperti kita. Kalau kemarin minggu yang lalu saya ambil istilah dilalah. Dilalah misalnya suatu saat mau pergi ke suatu tempat, lalu di sana jembatan ambrol atau longsor atau ada apa, dilalah kok cari kunci nggak ketemu-ketemu, atau lupa naruhnya, nggak jadi pergi, atau yang lainnya lah. Itu suatu hal yang sangat logis, biasa, dan tapi tidak akan mungkin disadari bahwa itu semuanya itu ada hikmahnya ya. Lalu, "Hei cucuku Empu Purwo ya, bawalah anakmu yang masih dalam kandungan itu." Karena waktu itu Ken Dedes masih di dalam kandungan ibunya, ke lereng Gunung Kawi, ke lereng Gunung Arjuna ya. Karena di sanalah nanti akan lahir satria-satria yang besar yang akan menyelamatkan peradaban dunia. Akhirnya saya karang supaya zamannya zaman seperti dulu ya. Zaman dulu kira-kira itu tahunnya ya tahun 1200-an kira-kira ya. Jelas listrik belum ada, kendaraan-kendaraan belum ada, HP belum ada,
rumah-rumah itu belum ada PLN ya. Ya saya buat seperti itu. Saya cari tempat di sana daerah Bangil, Pesuruan, lalu ada kali, ada gitu, naik perahu ke situ. Lalu saya gambarkan juga betapa luhur budinya leluhur kita zaman itu. Karena setelah Mpu Purwo membawalah, waktu Kendedes dalam kandungan, itu ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Kenapa saya gambarkan ibunya meninggal? Karena di dalam sejarah itu kita belum pernah cuma di situ ada istilah Ken Umang, Ken Endok, Ken Arok, siapa itu. Tapi ibunya Kendedes siapa? Saya sendiri masih kabur. Oleh karena itu supaya mantep dalam cerita itu, saya gambarkan ibunya begitu melahirkan, gitu terus meninggal. Terus dia punya Mpu Purwo punya abdi kinasih namanya Sati. Sati itu perempuan yang ngopeni beliau, terus laporan kepada Mpu Purwo bahwa ibu telah sedo atau meninggal ya. Mpu Purwo sampai nangis waktu itu. Terus akhirnya diceritakan pada Sati, Sati ayo supaya saya dapat dawuh, dapat petunjuk dari gaib, anak yang ini yang baru lahir ini supaya dibawa ke lereng Gunung Arjuna. Akhirnya naik perahu dari pantai ke pantai, terus ke ujung Kali Berantas, mungkin di Sidoarjo sana ya, terus masuk ke ini sampai dalam lah. Begitu sampai di daratan sekitar entah Singosari, entah Purwodadi, entah mana, saya tidak tahu ya. Tapi terus di situ kan akan menuju ke lereng Gunung Arjuna. Akhirnya si Mpu Purwo bilang, Kisana itu adalah seseorang petani yang kebetulan itu mempunyai gerobak. Ya, tolong jangan sampai lupa ya, seorang petani yang mempunyai gerobak. Masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Nah, setelah Mpu Purwo dengan perahu, lalu si Sati, lalu yang itu ada laki satu ya untuk nges saja ya, untuk ngesnya, karena kalau sendirian mengarungi samudra itu kan nggak mungkin. Jadi membawa kira-kira siapa tetangga atau siapa yang masih muda supaya ikut membantu dalam perjalanan itu. Karena Mpu Purwo seorang Brahmana yang tidak mungkin gelepotan sendiri manjat kelapa misalnya nggak mungkin. Itu hanya karya pikiran saya saja supaya dilihat itu nges lah ya. Setelah itu begitu ketemu orang di suatu kali ya, Kisana, mohon maaf, kalau tidak keberatan Kisana, apa boleh perahu saya ini tukar dengan pedati, dengan gerobak yang Anda miliki, karena saya akan masuk ke lereng Arjuna sana, dan tolong arahnya kemana? Oh ya Kisana, saya juga senang sekali, monggo silahkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi sapi dengan gerobaknya ditukar sama perahu itu. Ditukar, akhirnya berjalan dari desa naik gerobak. Kendedes kecil dipangku oleh si Sati gitu ya. Sati, bayangan saya loh, maaf loh, bayangan saya. Bayangan saya tanah yang dicari itu sebenarnya sekarang ada di Kota Malang ini. Beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, saya ke sana. Tanah itu disebut tanah apa ya namanya ya, di Jembatan Layang, lalu masuk sedikit di sana Ki Demang siapa itu ya. Itu malah kemarin saya suruh sudah nanti kalau film ini disiarkan di kopi kalau ada tamu sini, kalau mau makan mau ngopi sambil melihat itu. Tujuannya apa? Supaya pelan-pelan perasaan kita menyatu dengan bumi yang istimewa itu. Karena apa? Karena prinsip saya, beliau itu sang Pratna Paramita. Berkali-kali saya ucapkan, Pratna wanita itu artinya wanita suci yang rahimnya itu melahirkan
raja-raja besar. Hebat ya, hebat banget lah. Terus setelah itu ditukar, udah terus. Nah, semula dan ini ada ide saya juga untuk membangun supaya manusia sekarang itu memperhatikan tentang ekosistem dan alam ya, terutama tumbuh-tumbuhan itu kan semakin banyak yang punah. Banyak yang punah ditebang oleh manusia, manusia sendiri itu bisanya nebang, nanamnya males, dan lain sebagainya. Nanti yang akan berakibat tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu Ken Dedes masih kecil, dibimbing sama Mpu Purwo tadi itu, masih kira-kira umur 4-5 tahun gitu ya, mencucu gitu, cantik tapi mencucu. Karena apa? Diwurui carane nanam. Ayo ditanam ya, bagus ya. Tanam, begitu nanam, kakeknya datang. Kenapa? Apa cucu kok saya latih untuk menanam pohon. Pohon itu adalah kehidupan. Pohon itu kecil, kalau nanti dipelihara oleh manusia, lama-lama berkembang. Daunnya menjadi banyak, buahnya menjadi banyak, pohonnya bisa digunakan, buahnya bisa digunakan, dan daun-daun yang rotok akan menjadi pupuk, menghijaukan tanah yang kita cintai ini. Jadi visualisasi, saya gambarkan ada nanam pohon kecil-kecil ditenggoki baik gitu ya. Nah, setelah itu juga gini, ada pelajaran yang kedua di situ. Pelajaran yang kedua apa? Ken Dedes setelah agak dewasa, kira-kira sudah waktunya main-main sama anak-anak. Lah anak-anak itu main gateng, main apa ya, main itu gateng, celuan-celuan itu terus kadang-kadang anak-anak itu kan nakal. Anak-anak itu nakal lumrah, namanya anak kok. Misalnya batunya disembunyikan di sini, dan lah Ken Dedes itu kan jujur. sejak kecil itu Ken Dedes itu jujur. Kenapa jujur? Pikiran saya sang Pratna tadi itu ya, jujur. Akhirnya dia mencucur, lari mau pergi. Mbahnya datang, kenapa kamu kok lari? Iya mbah, nakal mbah, mau mainnya kotor, gini-gini nggak seneng saya gini. Udahlah, nggak ya, kembali sana, nggak baik ya. Itu namanya aja kok anak-anak kok. Itu logis lah, lumrah. Tapi kalau kamu punya ide yang baik seperti itu, justru kamu bisa bilang, ayo aku gelem main kalau semua main dengan baik, dengan jujur. Saya mau, kalau enggak saya lebih baik main yang lainnya aja. Akhirnya main lagi gitu. Jadi di situ ada jamuran. Jamuran yo gigitok, jamur opo yo gigitok, kayak itu. Ini termasuk maksud saya supaya anak-anak cucu-cucu kita itu membudayakan kembali seni-seni tradisional dan kearifan lokal. Karena seni tradisional dan kearifan lokal termasuk tembang-tembang itu umumnya itu ada didikan, mendidik kepada yang menyanyi, paling tidak dalam dirinya itu timbul sesuatu perasaan, kalau ini dilakukan tembang ini kok bagus ya, itu semua begitu. Lah, itu semua hukumnya hanya satu, yaitu cinta kasih. Saya mengerti juga, dulu kan ruang ini namanya Kiprah Jati, terus dirubah oleh sang sutradara, itu Mas Legowo dan bapak-bapak yang lainnya, dirubah menjadi Jejak Ki Jati. Jadi mohon maaf ya, kalau terpaksa kadang-kadang saya mengeluarkan aku saya, bukan maksud saya, tapi karena mungkin para sutradara dan desainer di Dama TV, beliau-beliau itu wartawan senior juga, kalau mungkin sering membaca di surat-surat kabar nasional, lokal, regional tentang perilaku orang satu ini kok unik gitu loh ya, kok unik gitu loh. Nah inilah, oleh karena itu apa yang pernah saya lakukan, saya ceritakan kepada Anda. Karena seperti ini misalnya ya, ini batu ini kan batu biasa, ini batu murah, namanya siwalan ya. Siwalan itu dari batu sejenis sejenis karang di laut, murah banget, mungkin 1 kilo cuma berapa gitu, 5.000 atau berapa gitu.
Tapi sejarahnya yang mahal ini buat saya. Jadi mungkin minggu lalu sudah saya ceritakan kok tidak salah. Tapi nggak apa-apa ya. Karena jejak ini saya pengen apa yang saya gunakan, apa yang saya pakai semua ada sejarahnya. Ya, ada sejarah. Bagi saya sejarah merupakan satu hal yang sangat fundamental dan penting sekali. Ini pada waktu itu, sebelum ini saya membuat buku. Lupa tadi mau saya bawa. Tadi kemarin di Blitar minta diterbitkan lagi. Bukunya segini kecil. Saya membuat tahun 97. Judulnya apa buku itu? Judulnya adalah Manusia Pancasila. Terus pada waktu itu kenapa saya terbitkan? Karena waktu itu tujuan saya Orde Baru nanti kalau tidak diperingatkan lama-lama kebablasan, bangsa ini yang akan hancur. Loh, kenapa kok membuat buku itu? Karena gini ya, pada waktu begitu Orde Baru berdiri, maaf ini sejarah loh ya, ini sejarah, sejak itu yang namanya Bung Karno itu udah dicoret dari sejarah. Seakan-akan Bung Karno adalah ini, adalah ini, adalah ini. Itu gelombang sejarah lah. Sebenarnya targetnya apa? Targetnya adalah supaya ajarannya tidak diikuti oleh bangsa di negeri ini. Dan itu adalah kehendak dari luar yang sangat kuat sekali. Karena kalau ajaran ini nanti dilakukan, bangsa Indonesia menjadi pinter dan cerdas, ditipu ora kena, dihapusi ora kena, diplekoto ora kena, gitu loh tujuannya. Nah, oleh karena itu kalau sudah bicara Pancasila, kan mesti harus bicara sumbernya. Sumbernya siapa? Sumbernya ya Bung Karno. Lain Bung Karno enggak ada ya. Tapi sebelum Pancasila itu kan ada apa namanya? Marhaenisme. Apa sih Marhaenisme itu? Suatu faham, suatu pedoman di mana ajaran itu dilakukan seorang marhaenis. Marhaenis itu apa? Orang yang sukses, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang kaya, tetapi berpihak kepada orang yang menderita. Menderita karena apa? Karena sistem. Nah, orang yang menderita karena sistem itulah disebut kaum marhen. Makanya sejak Orde Baru berdiri, itu sudah bukunya dibakar, dia ada sembunyikan. Lalu Bung Karno sebagai penggali disisihkan pelan-pelan. Padahal ajaran itu dicetuskan oleh Bung Karno itu tanggal 4 Juli tahun 27. Berarti Sumpah Pemuda ada gara-gara getaran dari itu. Ya toh, ini logis loh, logika loh. Tanggal 4 Juli 27 Bung Karno mencetuskan suatu partai ya. Partai Nasional Indonesia. Asas ideologinya marhaenisme. Karena ideologi itu mengkhawatirkan untuk kaum penjajah. Bung Karno ditangkap, didigul, dibuang ke Bengkulu dan lain sebagainya ya. Nah, ini akhirnya itulah yang saya maksud. Oleh karena itu, marilah kita kembali ke budaya dasar. Dengan melihat kandidasi nanti, mudah-mudahan kita semuanya kembali tenang, dingin, ya. Kembali ke leluhur kita, cinta kepada tanah air kita. Dan semoga kita tetap jaya di negara yang kita cinta ini. Terima kasih. Rahayu.
perjuangan agung. Nyi, malam nanti itu purnama penuh, Nyi. Malam yang sangat istimewa, Nyi. Oleh karena itu, Kakang Bagas, saya melakukan puasa untuk mempersiapkan upacara suci ini. Awit nam astu, mugio rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Sembah sujud kehadapan Ida Sang Yang Widi, yang dalam prabawa beliau sebagai Sang Aji Saraswati, yang senantiasa menjadi kekasih seorang siswa dalam menempuh perjalanan mencapai kesadaran yang mulia untuk menggapai ilmu pengetahuan, kesempurnaan dan pencerahan Dharma suci. Om Yang Ya. Sebagai umat yang memiliki peradaban tinggi, sejak zaman dahulu leluhur kita sudah mengerti akan kebesaran Yang Maha Kuasa dengan menyadari kebesaran tanda-tandanya. Maka di malam yang sempurna ini adalah malam purnama penuh. Di hari ini yang mempunyai sifat rembulan, di malam esok yang mempunyai sifat matahari, adalah malam sempurnane srengenge wulan. Malam yang sungguh sangat sempurna bagi kita untuk mencapai pancuran emas sumawaring jagat. Karena dalam gladi kita, masa 9 kali dalam 5 hari adalah merupakan puncak kesempurnaan ilmu. Maka jangan kau lewatkan. Kita satukan dharma kita dengan penuh kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Awit nam astu, mugio rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Nyai, Nyai tidak boleh terlalu capek, Nyai. Iya, anakku. Untuk itu, ibu meminta kau pijit. Anakku Sati, ingat pesan ibu. Jadi wanita itu memang berat. Setiap gerak-geriknya selalu diperhatikan. Wanita itu simbol kehormatan bagi keluarga. Kau harus menjaganya, anakku. Baik, Nyai. Cucuku Purwo, sudah saatnya Nuswantara akan kembali jaya dan membahana di dunia. Maka bawalah putrimu kelak ke lereng Gunung Arjuna di Pulau Jawa. Di sanalah putrimu kelak akan mengukir kembali kebesaran Nuswantara. Bimbing dan didiklah ia menjadi wanita utama, karena ia seorang Pratna Paramita.
Jroning nampa pepestan puniki wajibira mungrone dharma apan wis dadi kodrate. Bopo, Nyai mau melahirkan sekarang, Bopo. Ayo, Bagas. Ayo, Nyai. Nyai. Nyai dorong, Nyai. Nyai, kuatkan dirimu, Nyai. Ayo, Nyai. Nyai. Ayo, Nyai. Nyai, atur nafas, Nyai. Nyai, Nyai. Ayo, Bagas. Nyai. Bersihkan kuil. Siapkan saji, Bagas. Cepat, Bagas. Nyai. Baik. Ayo, Nyai. Nyai, atur nafas, Nyai. Harus bisa, Nyai. Ayo, Nyai. Ayo, Nyai. 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 Ayo, Nyai. Kuatkan dirimu, Nyai. Nyai Sati, hari-hari putriku masukkan ke dalam kendil, taburi di atas bunga-bunga. Nanti akan kita bawa ke tanah Jawa Turipah. Akan saya persiapkan. Kersane Gusti. Cucuku Purwo, sudah saatnya Nuswantara akan kembali jaya dan membahana di dunia. Maka bawalah putrimu kelak ke lereng Gunung Arjuna. Di sanalah
putrimu kelak akan mengukir kembali kebesaran Nuswantara. Bimbing dan didiklah ia menjadi wanita utama, karena ia seorang Pratna Paramita. Berikan kami keselamatan agar kami bisa menyelamatkan Pak Suci. Ki? Iya, Kisana. Kami semua mau melakukan perjalanan ke sebuah tempat, Ki. Sudikah kiranya Aki mau menukarkan pedati ini dengan perahu kami yang ada di sana? Baiklah, Kisana. Tidak masalah. Semoga pedati saya bermanfaat untuk perjalanan Kisana. Terima kasih banyak, Ki. Sama-sama. Ono kedo umeksa ing wengi aku ayu puto ing Selamat datang di sana. Nuwun Bapak. Mari mampir dulu singgah kepada depan kami Iki. untuk menghilangkan kelelahan. Ya, matur nuwun Bapak. Yes. Ayo, Le. Bagas, Nyai Sati. Le, ayo istirahat. Ya, Bapak. Ananda, mengapa kau terlihat termenung? Bunda mengerti. Cita-cita mulia seorang kesatria adalah berdampingan dengan seorang wanita yang cantik dan baik budinya. Ibundaku,
Ananda hanya berpikir tentang ajaran leluhur untuk menjaga kewibawaan bumi pertiwi. 3 gunung yang mengelilingi daerah ini, Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Arjuna, adalah saksi bisu ketika para leluhur kita melaksanakan upacara srada. Ananda Amudong, 3 hari lagi tepat Anggara Kasih, saat semua orang berkumpul di Bandar Agung, sampaikanlah pesan leluhur itu kepada mereka. Benar Bunda, kalau begitu akan Nanda sampaikan dalam purnama ini, sekaligus meluapkan rasa syukur pada Sang Maha Pemurah atas panen raya di wilayah Akuwu ini. Paduka yang mulia berkenan marak tahta. Tiada terhingga rasa besar hati kami atas kehadiran para tamu dari mancanegari. Kita memang sudah lama mendambakan utuh dan sentausanya kembali Nusantara, karena merajut sutra persahabatan dunia adalah tugas mulia. Eyang Wicaksono penuntun kami, Daulat Tuanku Tunggal Metu, berilah mereka untaian aksara dari pitutur luhur ketika upacara serada digelar di Kalibrantas ini. Daulat Tuanku, atas berkenan Paduka akan hamba laksanakan. Dan sebelum itu Paduka kelihatannya telah menyatu di dalam negeri ini, di Tumapel, seorang resi yang sangat terkenal. Beliau adalah Empu Purwo. Kami persilakan. Para raja yang kami muliakan dari negeri-negeri seberang dan semua saja Hanggabaya yang ada di Tumapel ini, perkenankanlah kami akan mengutip kembali tentang upacara serada yang dilakukan oleh Empu Barada. Om Swastiastu, Mugi Rahayu Basuki, jagat semesta alam dan segala titahnya. Pada waktu itu beliau memberi nama 3 gunung besar
untuk diingat-ingat anak cucu di negeri ini. Pesan-pesan itu yang pertama adalah Gunung Kawi. Artinya, ingatlah kita pada kawitan, pada sejarah permulaan asal mula bangsa di negeri ini. Sejak ribuan tahun yang lalu bangsa ini adalah mengukir dunia, membuat perdamaian dunia. Untuk itu kita harus menengok peninggalan sejarah di zaman Eyang Airlangga, di Arjuna sebelah timur. Di sana ada pertapan namanya Pertapan Indragila. Di sanalah lahir jago dewata yang namanya Raden Arjuna, yang mampu menghancurkan angkara murka Prabu Nirwata Kawaca. Untuk itu ingatlah gunung yang diukir, yang diberi nama di seberang barat sana adalah Gunung Kelut. Artinya membersihkan dunia ini dari sifat-sifat angkara, sifat-sifat yang membuat gelapnya peradaban dan kehidupan manusia. Di sana ada dua simbol, Maesasura dan Lembusura, yang berebut wanita cantik. Wanita cantik itu adalah Ibu Pertiwi. Untuk membela Ibu Pertiwi tidak boleh berjiwa kerbau-kerbau yang hanya mengeram di tempat-tempat air yang becek. Harus bersih dan gagah sebagaimana sapi yang berani. Dan itu semua terukir di dalam alas Purwasana. Adalah kehidupan yang mulia. Itulah pesan leluhur kita supaya kita tetap menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu Nusantara ini dan negeri ini dimulai dari Tumape ini mudah-mudahan menjadi taman sarinya dunia, tempat pergaulan semua bangsa-bangsa. Demikianlah Paduka yang mulia. Kalau hamba salah mohon ampun yang sebesar-besarnya. Daulat Tuanku yang mulia. Paduka yang mulia berkenan undur tahta. Kenapa toh Cahayu? Sudah, sana main lagi. Ajari temanmu itu main yang baik dan jujur, ya? Romo tahu, Ayu pasti berpikir untuk apa kita melakukan hal ini. Alam semesta raya ini yang begitu indah adalah kanugrahan Sang Hyang Widi yang diperuntukkan untuk kita. Semua yang kita perlukan berasal dari alam. Coba kau bayangkan. Bagaimana seandainya tidak terpeliharanya alam ini? Dan Ayu adalah seorang wanita pilihan yang kelak akan menjadi simbol kejayaan sebuah negeri. Seorang wanita sejati harus mampu menjaga keseimbangan alam. Ya? Ayo. Nah. Biar nanti biar tumbuh.
pada Nyai bahwa menjadi seorang wanita itu memang berat. Setiap gerak-geriknya selalu diperhatikan orang. Wanita itu menjadi simbol kehormatan bagi keluarga Cak Ayu. Oleh karena itu, kamu harus menjaganya. Ndadekake